Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Perang. Ya, kita akan membaca di dalam Matius pasal ke-24 ayat yang ke-6. Matius pasal 24 ayat yang ke-6. Kita akan membaca, jika saudara-saudara sudah ketemu di rumah, saudara bisa ikut membaca. Saya akan membacakan. Matius 24 ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Perang pada minggu ini mewarnai berita-berita yang ada di media-media massa, dan kita semua tentu paham dan sudah melihat apa yang terjadi. Belum selesai pandemi, kita sekarang berhadapan dengan perang Rusia dan Ukraina. Yang dikhawatirkan oleh negara-negara di dunia adalah jika perang ini semakin meluas dan menyeret negara-negara lain seperti Cina misalnya atau Amerika seperti USA, ini akan berpotensi lebih besar, berpotensi untuk meluas dan dikhawatirkan akan memicu perang dunia ketiga. Ya, memang Indonesia jika dilihat dari situasi geografi, jauhlah dari lokasi peperangan ini. Kita ada di tengah-tengah dunia, dan kita juga pada masa lalu sudah melihat perseteruan antara dunia barat dan kita mengambil langkah non-blok, jadi kita netral. Tetapi seperti berkaca dari pandemi yang terjadi 2 tahun yang lalu, ketika virus corona ini merebak di Wuhan, Cina, kita menganggap, wah itu sudah di Cina lah, sudah jauh dari kita. Tetapi 2 tahun kemudian setelah itu sampai sekarang kita masih terdampak. Ya buktinya gereja kita ini yang dibangun dengan luar biasa kemurahan Tuhan dan juga cinta dari jemaat Tuhan yang berkorban. Kalau dilihat dari kasat mata tidak bisa dipakai secara efektif. Ya, saudara sering di lockdown sekarang. Ya mau tidak mau saudara-saudara, karena saya mengingatkan sekali lagi ini bukan bentuk ketakutan dari GPDI Philadelphia. Ya, kita bukan antara iman dan takut, antara lomba gitu, bukan gereja yang berani atau tidak berani, ini bukan masalah lomba. Ini bukan masalah menang atau kalah. Tidak tepat jika digunakan kalimat seperti itu. Gereja-gereja yang tutup pada masa pandemi ini karena takut atau kalah dan sebagainya. Ya aturan dari pemerintah saja menganjurkan kita untuk mengefektifkan ibadah di rumah. Dan juga kita berusaha untuk mengikutinya. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan, GPDI Philadelphia akan ada di garis depan untuk melakukan himbauan pemerintah dengan baik, khususnya tentu yang berkaitan dengan dampaknya kepada orang banyak. Dan begitu juga dengan empati kita, ada banyak tenaga-tenaga kesehatan sekarang yang mulai sibuk lagi untuk merawat, untuk berusaha untuk berhadapan dengan pandemi ini. Itu yang terjadi, kita tidak bisa diam. Ini perang ada di negara sudah entah di mana itu. Dunia kita ini adalah dunia yang global. Ya, kita tidak bisa cuek atau acuh tidak acuh tentang perang ini. Tetapi sedikit banyak itu akan berdampak kepada kita. Tetapi jika kita memikirkan tentang peperangan, memang ini bukan pertama kali kita melihat
peperangan. Dan juga bukan pertama kali kita juga berhadapan dengan pandemi misalnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan jikapun masuk Perang Dunia ketiga, bisa saja nanti bisa damai lagi. Setelah itu bisa menyongsong lagi Perang Dunia keempat dan seterusnya. Pandemi pun sepanjang sejarah kehidupan kita, bukan hari ini saja terjadi pandemi, kita tidak heran dengan pandemi karena pernah terjadi. Dunia pernah dilanda dengan pandemi yang sangat parah pada sejarah beberapa ratus tahun yang lalu. Dan misalnya kita melihat apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus juga di dalam kitab Matius pasal 24 yang tadi kita baca dalam satu perikop itu. Jika Yesus menyatakan bahwa di akhir zaman akan muncul penyesatan, kemudian penganiayaan, kemudian ada bencana alam, itu semua bukan barang baru bagi kita. Semua sudah pernah terjadi. Penganiayaan masa kini secara fisik belum sebanding dengan penganiayaan orang percaya, maksud saya, dengan apa yang terjadi katakanlah pada masa pemerintahan Roma dan sebagainya. Ya. Tetapi semua itu bergulir, ada waktunya dia muncul, ada waktunya dia berhenti, ada waktunya kemudian kita membangun dan seterusnya. Semuanya itu sudah pernah terjadi dan kemudian berulang lagi. Yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian memikirkan kemudian bahwa apa yang diperingatkan oleh Alkitab tentang akhir zaman, ini sepertinya nggak nyampe-nyampe. Dari saya kecil sudah mendengar tentang akhir zaman. Sampai sekarang saya rasa diri saya sudah cukup dewasa dalam usia yang seperti ini, masih mendengar juga tentang akhir zaman. Nanti mungkin anak-anak saya sekarang yang ada umurnya 5 tahun, 4 tahun, ada 9 tahun, mereka sudah mendengar akhir zaman dan nanti ketika mereka dewasa bisa saja masih mendengar akhir zaman. Rasanya nggak nyampe-nyampe juga akhir zaman itu. Ya. Dampaknya kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian dengan adanya waktu yang berjalan, sejarah yang kelihatannya buruk tapi kemudian bisa baik lagi, kemudian buruk lagi, baik lagi, seperti pergantian cuaca, itu membuat orang-orang atau manusia yang tidak paham dengan perjalanan firman Allah, dengan kekuatan nubuatan firman Allah, mereka bisa menjadi apatis. Apatis itu artinya sudah diam, sudah tidak ada pendapat lagi, sudah jadi mengambang kehidupannya. Karena apa yang buruk berubah jadi baik lagi. Kemudian apa yang baik bisa berubah jadi buruk lagi. Dari damai jadi perang, dari perang jadi damai, dari sakit jadi sehat, sehat jadi sakit, cuaca jadi dari buruk jadi cerah, diramalkan Tuhan datang tahun sekian, enggak datang, diramalkan lagi tahun sekian, enggak juga datang, dan sebagainya. Ya, bencana alam juga kita pernah dihantam oleh gempa, pernah dihantam oleh tsunami, pernah dihantam oleh likuifasi. Kalau saudara tidak kenal istilah-istilah itu, coba saudara cari nanti. Kita sudah melihat hal-hal seperti itu, gunung meletus dan sebagainya, dunia sudah pernah mengalami itu, dan dunia sudah sering juga mengalami ada panen, ada musim semi dan sebagainya. Itu semua silih berganti, saudara. Seperti kita, ya kalau memang kita lihat bencana, wah kita hadapi saja, toh tidak selamanya ya awan itu kelabu, nanti akan terbit lagi pelangi. Dan juga tidak selamanya ada pelangi, nanti bisa mendung lagi dan hujan lagi. Dan seterusnya, semua itu berjalan terus. Sehingga kita mencoba untuk beradaptasi setiap hari dengan situasi seperti itu. Tingkat berikutnya setelah apatis, orang bisa menjadi bosan. Betul-betul bosan, karena seperti alarm. Ya gereja sudah memperingatkan, bukan hari ini saja. Gereja sudah memperingatkan bahkan Alkitab, ini Alkitab kita,
Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga pun, malaikat sudah mengatakan bahwa Yesus Kristus yang kau lihat naik itu akan turun kembali dengan cara yang sama. Berita tentang kedatangan Tuhan itu bukan baru diberitakan oleh rasul-rasul berapa tahun kemudian. Saat Yesus naik ke sorga, saat itu sudah diberitakan bahwa dia akan turun lagi, dia akan datang lagi. Ya, dan terus itu berulang. Dan kita terus berjaga-jaga seperti alarm. Ketika terjadi bencana, orang-orang banyak mencari Tuhan. Ketika terjadi perang, orang-orang banyak mencari Tuhan, banyak berdoa. Ketika terjadi hal-hal yang tidak enak, orang-orang banyak mencari Tuhan. Tapi kemudian, ketika bencana itu lewat, ternyata segitu, sudah lewat. Ya udah, kita kembali lagi dalam kehidupan kita seperti biasa. Ya, damai akhirnya. Oke, kita hidup lagi seperti biasa. Seperti pandemi ini. Dulu kita aware, dulu kita waspada sekali. Saya aja ingat, saya dulu pakai masker, pakai face shield. Betul-betul protek sekali memang. Tapi setelah 2 tahun saudara lihat sekarang, ada berapa orang yang sudah tidak aware, bahkan sudah nggak peduli lagi, mau ada pandemi kayak nggak ada pandemi kayak. Bosan sudah. Karena apa? Seperti dikerjain. Ada alarm, tring. Kalau dulu, waspada, ada sesuatu yang gawat terjadi. Tapi kalau kita digitukan terus, tring, alarm, tenang lagi. Alarm, tenang. Kita jadi bosan. Ada alarm lagi, kita udah, sudahlah, tring. Paling cuma segitu doang. Ya, bisa menjadi bosan. Dan tingkat yang lebih buruk lagi, saudara-saudara, selain apatis dan bosan, kita bisa jadi marah. Lama-lama ini bisa bikin orang sinis. Situasi dunia yang bolak-balik, katanya buruk. Katanya Tuhan mau datang. Katanya harus siap. Katanya melihat situasi perang. Katanya ada bencana. Tapi enggak juga, aman juga, nanti juga bisa damai. Pandemi ini sebentar lagi katanya mau berakhir. Katanya, saya enggak tahu. Karena katanya ini juga udah dikatakan 1 tahun lalu, sampai sekarang belum berakhir. Saya enggak tahu, corona akan bermutasi sampai seberapa jauh. Ya, kita enggak pernah menyangka, sudah sampai di abjad Omikron. Semoga tidak sampai kepada Omega. Jadi, kalau kita tidak kuat, kita bisa marah. Karena apa? Seperti dikerjain rasanya. Katanya disuruh waspada, sekarang ternyata keadaan baik-baik saja. Lama-lama kita bisa malah melecehkan nubuat. Sudah dikatakan seperti itu, enggak terjadi juga. Sehingga saudara-saudara, tepat sekali apa yang ditulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1-18. Inilah situasi dunia hari ini. Ya, mari kita akan membaca 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1-18. Saya akan membacakan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil apa? Pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari air, dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan,
1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai apa? Sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Tetapi orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, apa? Waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi, bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, saya tidak sedang mengajak saudara untuk membahas tentang perang Rusia atau Ukraina. Saudara bisa lihat sendiri di media massa. Saya tidak sedang membahas tentang pandemi. Seperti tadi hanya untuk menjadi contoh saja bahwa di dunia ini sedang terjadi hal-hal seperti itu. Bencana juga, saya juga tidak sedang mengajak saudara untuk membahas bencana alam yang ada di dunia ini dan sebagainya. Tapi khusus bagi kita untuk membahas topik perang ini, yang saya ajak saudara-saudara untuk membahas tentang peperangan ini adalah perang di dalam hati dan pikiran kita yang mudah terkontaminasi, terseret dan bias dari firman Allah dalam penantian kita di hari kedatangan Tuhan ini. Kita sering menghadapi perang setiap hari karena hati dan pikiran kita terbawa dalam kekhawatiran dunia atau oleh kenikmatan dunia. Kita sering menimbang-nimbang antara rohani atau rohana, ya. Antara dunia atau antara Tuhan. Sehingga kita melupakan fokus utama kita sebagai umat Tuhan. Perang kita tidak kelihatan. Seringkali di dalam sini tidak terdengar ada letusan yang keluar. Enggak kelihatan ada kerusakan seperti gedung yang kena rudal. Enggak kelihatan. Bisa saja kelihatannya baik-baik saja. Padahal kita sedang berperang. Peperangan kita itu modelnya seperti apa? Saya kasih yang sederhana. Kita berperang setiap minggu, setiap hari Minggu. Mau ibadah atau enggak? Cuman itu saja, saudara. Setiap hari Minggu, saudara bangun, mau ibadah atau tidak? Perang, sudah. Apalagi dalam kondisi pandemi. Ketika gereja ditutup, wah, hanya ibadah online, ya. Bisa ibadah online, ya bisa lihat rekaman atau bagaimana. Kita menghadapi perang, apakah tetap ikut ibadah secara aktif atau kita biarkan diri kita menikmati privilege. Privilege ini adalah kekhususan atau satu kesempatan
untuk melewatkan ibadah. Karena dimaklumi masa pandemi, takut ke gereja. Masa pandemi, banyak istirahat, tidur lebih lama. Masa pandemi, melakukan kegiatan yang lain. Stres, lebih bagus cari hiburan daripada ibadah. Lagi perang ini. Atau yang contoh lain ya, kita berperang. Apakah tetap mau setia di gereja lokal, di tempat saudara lahir dan bertumbuh, kemudian saudara belajar untuk berbuah? Atau saudara mencoba ya untuk cari ya gereja lain, gereja pilihan yang kelihatannya lebih menarik. Pendetanya lebih bagus, khotbahnya lebih lucu. Pendetanya nggak nyelekit, kupingnya enak denger, suaranya bagus, ganteng atau cantik. Karena gereja sekarang bukan hanya sebatas saudara nyetir mobil atau jalan kaki motor, tidak. Gereja sekarang hanya sebatas jari. Di hari ini, di jam ini, saudara mau pindah, tinggal geser. Itu perang. Saudara mau perang, mencoba untuk milih. Ya, masih mau ikut ibadah di gereja lokalnya atau sudah melayang-layang entah kemana. Syukur-syukur saudara masih cari ibadah. Kalau perangnya saudara melawan gereja atau saudara mencari hiburan yang lain. Karena nggak ada satupun pendeta yang saat ini, tidak ada satupun pendeta di dunia yang saat ini bisa memaksa jemaatnya untuk tetap setia kepada gereja lokalnya, saudara. Nggak ada, sekarang zaman kebebasan. Dunia menyodorkan kepada saudara, apapun yang saudara suka, dimanapun saudara berada, kapanpun saudara bisa menikmatinya. Kalau dulu saya masih kecil, saya nggak bisa seperti itu. Ya, channel TV aja, kami nggak punya remote control dulu. Bahkan kalaupun ada remote control, mau pindah ke mana? Kalau salurannya cuma satu, TVRI. Sekarang, sudah dikasih siaran TV yang banyak channelnya, ada kemudian YouTube, ada lagi tube-tube yang lain. Nggak cukup lah itu, macam-macam streaming saudara bisa lihat. Mana bisa sekarang pendeta untuk mengecek atau melihat apalagi besuk dibatasi. Dalam masa pandemi ini, saudara, kita berperang. Perang untuk mau mendengarkan himbauan dari pemimpin rohani, setia di dalam persekutuan di gereja, kemudian membangun gereja lokal. Pada masa pandemi ini, sesama kita lihat ini, kursi-kursi yang kosong ini, ada banyak sesama kita yang gaptek. Ada banyak sesama kita yang sedang bermasalah ekonomi karena pekerjaan dan sebagainya. Ya, apakah kita memilih dalam peperangan ini kita mencoba untuk mendukung mereka, mengajarkan mereka pakai gadget, gimana caranya pakai WhatsApp, gimana caranya klik link untuk masuk ke channel Philadelphia. Ya. Bagaimana memperhatikan mereka yang sakit, yang isoman dan sebagainya, bagaimana kita mendukung mereka, atau bahkan peduli. Kalau ada pemimpin-pemimpin rohani kita, ada pemimpin komsel, sel group, pemimpin wadah, ngajak untuk ibadah, apakah kita mau peduli? Ini perang. Apakah kita masih mau care sama mereka? Sudah berkali-kali ngajak di WhatsApp, yuk kita ketemuan, yuk kita ngobrol, yuk kita sharing. Apakah saudara masih peduli? Atau saudara sibuk untuk mencari aktualisasi diri? Ini kesempatan saudara untuk menggunakan media sosial ya untuk lebih membumikan hidup saudara. Saudara tinggal foto-foto diri saudara, saudara rekam diri saudara, saudara bisa berkembang di luar and don't care about the local church. Dan gak peduli dengan gereja lokal. Ini perang saudara, perang. Kita bisa melakukan untuk memperhatikan teman-teman kita, rumah kita.
Tempat kita hidup, tinggal, lahir, dan bertumbuh. Atau kita memilih kesempatan untuk memperhatikan diri sendiri. Untuk berkembang. Perang. Dan melalui 2 Petrus pasal yang ketiga, ini sebetulnya perang yang utama yang menjadi peringatan dari Rasul Petrus. Apakah kita tetap mempertahankan kesucian dan kesalehan di masa ini? Seperti yang ditulisnya dalam ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi peperangan kita ini untuk bertahan, supaya jangan tergerus kesucian dan kesalehan kita. Kemudian, apakah kita tetap mempertahankan hidup tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan dalam perdamaian dengan Dia? Dia tulis itu dalam ayatnya yang ke-14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kekacauan dunia atau sebaliknya kebaikan dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perang ataupun damai, penyakit atau bencana, itu akan datang dan pergi. Tapi saudara harus mengetahui bahwa yang paling penting dari makna kehidupan sebagai umat Tuhan adalah pemahaman atas waktu yang masih Tuhan berikan ini, jangan dibuang sia-sia. Ini adalah konsentrasi kita yang terpenting dalam kehidupan sebagai umat Tuhan. Jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, Yohanes 17 menuliskan, Tuhan mengizinkan kita untuk tinggal. Tuhan biarkan kita, Tuhan gak bawa kita naik ke sorga dulu. Karena Tuhan mau waktu kita di dunia ini untuk menghasilkan buah. Untuk bekerja. Untuk melakukan sesuatu, untuk melayani Tuhan. Jadi jangan kita buang-buang untuk khawatir, untuk terkesima, untuk bengong, atau malah untuk aktualisasi diri, mematut-matut diri saudara dan memuji-muji diri saudara, mengagumi diri saudara sendiri di depan cermin atau di layar handphone saudara. Kita nggak ada waktu untuk itu. Ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ada banyak orang yang membutuhkan konsentrasi kita, ada banyak jiwa yang saat ini terbuka untuk kesaksian kita. Waktu kita ini singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan dibuang untuk masuk dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Apalagi terseret bersama mereka sehingga kehilangan pegangan iman yang teguh. Dalam 2 Petrus 3 ayat 17, kita lihat peringatan ini. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Dan inilah pesan Tuhan untuk memenangkan peperangan di akhir zaman ini. Saya akan mengajak saudara untuk mereview sekali lagi 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Jika saudara ingin menang perang di akhir zaman ini, ikuti pelan-pelan apa yang akan saya review ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18, saudara perhatikan, ada catatan-catatan yang saya garis bawahi. Saudara lihat dalam ayat 1, ya, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Saya lompatkan ke dalam ayat yang ke-8. Ya, saudara perhatikan tulisan yang digaris bawahi.
Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Sampai di situ. Ayat 11. Kita lihat lagi apa yang digaris bawahi. Sini ayat 11 sampai ayat 14. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara lihat tulisan yang digaris bawahi ayat 12. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ayat 13, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat 14, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Kemudian ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Waspadalah supaya kamu jangan terseret. Jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan seterusnya. Apa yang saya garis bawahi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sekali lagi sebuah resep, sebuah pesan firman Allah untuk saudara sekarang yang sedang bergumul di akhir zaman itu. Di akhir zaman ini, jika saudara mau menang perang, jika saudara betul-betul berharap bisa memenangkan perang yang sesungguhnya, resep yang diberikan oleh Rasul Petrus yang membahas tentang hari Tuhan, yaitu aktiflah. Aktif, saudara. Aktif. Sekali lagi, saya akan mereview bagi saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara yang masih belum paham. Saudara lihat di dalam satu pasal ini, satu perikop ini, ayat 1, kata-kata aktif yang diberikan, menghidupkan pengertian yang murni. Ini kata-kata yang aktif, kata kerja. Bahkan ayat yang kedua, mengingat. Kemudian ayat yang ke-8, tidak boleh kamu lupakan. Lihat itu, peringatan itu. Ayat yang ke-11, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12, menantikan dan mempercepat. 13, kita menantikan. Kata menanti itu kata yang aktif maksudnya. Bukan menanti dalam pasif. Ayat 14, saudara lihat ini luar biasa saudara. Saudara diharapkan menjadi orang umat Tuhan yang multitasking. Yang bisa melakukan dua hal sekaligus. Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha. Jadi menunggu bukan diam-diam dan kemudian tidak melakukan apapun, sambil menunggu, sambil menanti semuanya ini, kamu harus berusaha. Supaya apa? Kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Ayat yang ke-17, waspadalah, jangan terseret, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah. Di mana? Ada kata-kata yang pasif di situ. Di mana ada kata-kata menyerah di situ. Di mana ada kata-kata untuk tidak melakukan apapun di situ. Pesan firman Tuhan kepada kita untuk menang adalah aktiflah, saudara. Aktif. Sudah berkali-kali saudara diperingatkan, jangan pasif kepada firman Allah. Jangan anggap enteng. It is just another day in paradise. Saudara, dengan satu hari khotbah hari ini, toh ada khotbah lagi minggu depan. Toh ada kesempatan lagi untuk melayani minggu depan. Toh bisa ke gereja lagi minggu depan. Toh masih ada yang lain. Sel grup hari ini, sudahlah nanti saja. Kalau ganti harinya besok. Pertemuan hari ini, sharing hari ini, besok. Toh masih ada hari yang lain. Gereja sudah pernah diberikan kesempatan untuk terbuka bagi saudara datang ibadah. Besok kalau pandemi sudah berakhir. Sekarang pandemi lebih buruk, saudara diberikan kesempatan untuk live streaming, saudara mengikuti ibadah di rumah, nanti saja kalau gereja dibuka. Saudara didorong untuk belajar, pakai alat-alat saudara, ada handphone, ada laptop, belajar, sedikit saja, tinggal pencet-pencet. Nantilah. Saudara didorong untuk, mari jangan jauh dari persekutuan, mari mendekat, malah left saudara. Malah pergi sendiri. Udah diajak, udah dipanggil, udah dibuka selebar-lebarnya, malah pergi. Mau saudara apa sebetulnya?
Padahal kita diperingatkan untuk aktif untuk datang. Pemimpin rohanimu menghimbau, ini pemimpin rohanimu, pendetamu menghimbau, datang persekutuan. Tetap cari pemimpinmu, jangan menjauh, jangan sendirian. Tetap ada dalam lingkungan yang membangun imanmu dan saudara malah pergi. Ada banyak yang pasrah kemudian. Ya sudah, whatever will be, will be. Okay, Sarah, whatever will be, will be. Ya sudahlah, yang terjadilah. Pasrah, ngikut aja, sudah ikut. Cuman ikan yang mati yang ikut arus, saudara. Cuman ikan yang mati yang terseret. Ikan yang hidup itu bergerak, dia maju melawan arus. Kalau saudara hidup, maju, bangkit, saudara. Dunia boleh perang, dunia boleh damai, dunia boleh sakit, dunia juga boleh sehat, bencana, kemudian cerah lagi, dunia bisa berubah-ubah sesuka hatinya. Tapi saudara ingatlah ada satu apa yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara mau berdiri di mana sekarang? Saudara mau menjadi umat Tuhan yang mana? Jangan biarkan kondisi dunia ini menyeret. Jangan. Datang, mari. Datang. Ikut. Belajar. Aktiflah, saudara. Pakai kesempatan yang Tuhan berikan ini. Bukan untuk hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, atau kemabukan dari kenikmatan dunia. Tapi saudara, bangkit. Lebih waspada. Lebih menyelami firman Allah. Hiduplah lebih rohani. Ya, sekiranya saudara menikmati kesempatan ini dan Tuhan kiranya menolong saudara untuk menang perang hari ini. Tuhan memberkati. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu.